kegiatan yang teman-teman di Cianjur. Nah ini nilai-nilainya, nilai untuk kegiatan penegakan hukum. Itu dimulai dari nanti awalannya di kajian dulu, ya, sampai nanti terbentuk KIAD. Sosialisasi itu bisa maksimal. Kemudian operasi pasar, nanti saya tambahkan nilainya. Operasi pasar itu maksimal 30 poin. Nanti operasi pasar yang menghasilkan sekian ribu batang, sekian. Nanti kemudian informasi dikaji ilegal, kemudian dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH-CHT diberikan kepada provinsi penghasil cukai atau tembakau. DBH ini adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah. Besarannya akan bergantung pada angka persentase tertentu dari pendapatan negara. DBH-CHT adalah salah satu jenis dana bagi hasil di mana pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH-CHT tidak lain ialah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah yang dalam pembagiannya tentu memperhatikan potensi dari daerah penghasil itu sendiri. DBH-CHT digunakan pemerintah daerah untuk membantu pengusaha barang kena cukai. 1. Meningkatkan kualitas bahan baku hasil tembakau. 2. Pembinaan industri. 3. Pembinaan lingkungan sosial. 4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai. 5. Pemberantasan barang kena cukai. BKC, ilegal. Sesi berikutnya adalah kami coba membuka sesi tanya jawab. Apakah peradilannya itu yang ada di Cianjur ataukah sistemnya seperti apa gitu? Ketika misalkan kita mau melakukan sebuah penegakan hukum yang dikaitkan dengan hukum acara dan kitab undang-undang hukum acara ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau itu memang di kita mas, kita kalau di teman-teman nggak bisa melakukan penindakan untuk rokok ya. Jadi makanya perlu kita itu karena nanti kita bisa langsung tindak lanjuti dengan administrasinya. Nanti SPP dulu ya. Kalau misalkan nanti kita kira-kira ini barang buktinya besar, kerugiannya besar, ya bisa nanti kita tindak lanjuti dengan penyidikan segala. Gitu. Dari Kominfo Pak, jadi mungkin dengan sedikit sumbangsi pemikiran saya aja Pak. Apakah itu ketika nanti ke depannya ketika kita melaksanakan sosialisasi di platform itu bisa mendapatkan nilai atau tidak? Jadi masukan buat kami juga, karena sekarang kan tidak bisa dinafikan juga bahwa medsos ini mempunyai kekuatan dan massa tersendiri Pak yang sangat besar. Dan kami sudah melihat beberapa medsos yang dilakukan oleh Satpol PP atau yang dilakukan oleh lingkungan Provinsi Jawa Barat yang secara khusus memposting mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberantasan BKCHT ilegal, dan ini kami sudah laporkan ke pimpinan juga dan direspon dengan sangat baik Pak. Intinya Pak, media apapun yang bisa kita pergunakan dalam hal mengkampanyekan atau mensosialisasikan aturan, silahkan saja dipergunakan. Nanti kami catat untuk sebagai masukan ke pusat. Satu pertanyaan bagi kami sesuai tupoksi Pak di lapangan. Nah, sampai sejauh mana sih kewenangan Pol PP? Apakah bisa langsung pada saat itu juga mengamankan BB tersebut untuk kemudian koordinasi dengan Bea Cukai Bogor atau gimana? Sementara kalau menunggu mungkin kita perlu dikeroyok orang Pak. Nah, itu apa solusi bagi kita tuh di lapangan seperti apa Pak? Tolong Pak. Terima kasih. Jadi apabila dapat informasi itu, monggo memang itu tugasnya kita bersama dan informasi sampai operasi bersama. Kami di kantor ada yang standby di kantor. Kami siap mau jam berapapun dia telepon kalau memang itu merupakan informasi yang perlu harus kita tindak lanjuti. Apabila memang sudah dilakukan penelitian awal, jelas barangnya ini kesalahannya adalah misalnya polos
bekas, pemiliknya si A, apa-apa nanti yang perlu kita amankan untuk menjerat pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cukai, pasal menyediakan untuk dijual, itu Pak, menyediakan untuk dijual, menyimpan. Jadi pasal 54 dan 56. Nama saya Wahyu Stiono Widobroto, jabatan saya di Bea Cukai Bogor adalah Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi. Memang di surat edaran Dirjen Bea Cukai untuk pelaksanaan kegiatan di BHCHT ini, kami di Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi diberi tugas ya untuk melaksanakan sosialisasi mengenai di BHCHT dengan teman-teman di Pemda. Di BHCHT itu sebenarnya kalau garis besarnya ya, itu kan dibagi bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan dan penegakan hukum. Nah, untuk yang ada hubungannya dengan penilaian dengan Bea Cukai itu hanya di penegakan hukum. Tujuan utamanya itu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Karena rokok ilegal itu merugikan keuangan negara, karena rokok ilegal itu tidak membayar cukai. Nah, kerugian negara ini memang tiap 2 tahun sekali itu kita Bea Cukai bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada melakukan survei tentang rokok ilegal ini. Nah, kemarin survei terakhir itu masih di kisaran 4,6% ilegalnya, itu potensi kerugiannya sekitar 8,6 triliun. Nah, itu. Jadi masih besar. Makanya kenapa kita bersama dengan teman Pemda seluruh Indonesia itu mengadakan kegiatan sosialisasi dan operasi bersama untuk mengurangi ilegal ini di seluruh Indonesia itu, Mbak. Kedepannya program ini jalan terus karena ini tiap tahun ada terus, Mbak. Dana di BHCHT ini tiap tahun ada terus. Dan utamanya tadi untuk mengurangi ilegal, dengan ilegalnya itu berkurang, otomatis orang akan beralih ke rokok legal. Dengan rokok legal berarti dia bayar cukai, bayar pajak ke negara. Dengan bayar pajak ke negara berarti penerimaan negara di sektor cukai itu meningkat. Dengan penerimaan negara meningkat, otomatis kan pembiayaan untuk kegiatan belanja negara kita juga bisa dipenuhi gitu. Nama saya Iriadi, saya dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan alhamdulillah hari ini dipercayakan dengan Pak Sandra untuk jadi ketua tim dalam hal pelaksanaan FGD sinergitas pengelolaan DBHCT bidang Gakum di Kabupaten Cianjur. Kewenangan Satpol PP dan penegakan hukum khususnya dalam cukai ini sesuai dengan tupoksi yang kita miliki berdasarkan Pergub 54 tahun 2016. Di situ kita memiliki peran dalam hal penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Jadi sinkronisasi terhadap kegiatan ini sangat jelas sekali bahwa kita terlibat langsung karena memang kita memiliki kewenangan. Harapannya memang input dan output kita ini adalah salah satu bentuk tantangan kami dalam hal setting atau melaksanakan kegiatan yang diamanatkan oleh undang-undang. Apalagi memang di sini ada anggaran yang di mandatori anggaran yang mana dalam hal penegakan hukum ini menjadi kewenangan kita dan kita harus melaksanakan sebaik mungkin. Harapannya memang kita menekan sekecil mungkin peredaran cukai ilegal ini. Karena cukai ilegal ini tidak hanya dari sisi keuangan negara dirugikan, tapi dari sisi aspek kesehatan sangat merugikan masyarakat. Bisa dibayangkan rokok yang legal saja ada unsur racunnya, apalagi yang ilegal yang tidak diketahui tingkat kimianya yang diprediksi cukup berbahaya gitu kan. Itu mungkin salah satu. Kemudian juga berikutnya adalah kita juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kegiatan sekarang kita lakukan itu akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu aja.